Pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Dan sekarang kita masuk dalam renungan kita. Renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-8, ayat yang ke-20 sampai dengan ke-21. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Nats yang barusan kita baca ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal ke-8 dengan judul perikop Orang Israel menghendaki seorang raja. Jadi di sini di perikop ini diceritakan bahwa setelah Samuel menjadi tua, dia mengangkat anak-anaknya yaitu Yoel dan Abia untuk menjadi hakim di Beersheba. Tetapi kedua anak Samuel ini tidak berlaku seperti ayah mereka. Mereka ini memutarbalikkan fakta, mencari laba, dan melakukan hal-hal yang lain. Dan hal ini membuat tua-tua di Israel menjadi protes kepada Samuel, tetapi protesnya bukan hanya protes perilaku saja, tetapi para tua-tua di Israel ini meminta raja untuk memimpin mereka. Dan awalnya hal ini membuat Samuel menjadi kesal, tapi setelah dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan supaya orang-orang Israel ini dipimpin oleh raja. Tetapi di sisi lain bahwa walaupun Tuhan mengizinkan, tetapi sebenarnya Tuhan merasa kecewa juga dan mengatakan bahwa Samuel, bukan kamu yang ditolak, tetapi yang ditolak itu aku. Dan ini menjadi perilaku orang Israel semenjak orang Israel keluar dari Mesir. Dan perilaku ini sering terjadi sampai hari ini juga ketika mereka meminta raja. Hal apa yang bisa kita lihat di sini? Kita melihat bahwa orang Israel menjadikan alasan kedua anaknya Samuel ini, yaitu Yoel dan Abia, sebagai alasan untuk meminta raja. Tetapi kalau kita perhatikan pada ayat berikutnya, alasan utama mereka bukan karena mereka keberatan dengan sikapnya Yoel dan Abia, tapi alasan utama mereka adalah supaya mereka sama seperti bangsa-bangsa di antara mereka. Dan kalau kita perhatikan bahwa bukankah sikap orang Israel ini juga terjadi dalam hidup kita? Artinya begini, kita seringkali mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali mereduksi prinsip kebenaran firman Tuhan semata-mata agar supaya kita sama seperti orang-orang pada umumnya. Supaya kita bisa diterima oleh orang lain. Saya tidak mengatakan bahwa diterima, relate, relevan dengan orang lain itu salah. Karena biar bagaimanapun sebagai seorang manusia memang kita harus relevan dengan orang lain, relate dengan kehidupan orang lain. Karena begini, apabila kita tidak bisa masuk kepada orang lain, kita tidak bisa bergaul dengan mereka, maka kita tidak akan mungkin bisa menjadi berkat buat mereka. Bahkan mungkin kita juga tidak punya akses untuk membagikan nilai kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Jadi memang berbicara tentang relevan, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, bisa bergaul dengan orang lain, itu memang penting. Tetapi yang tidak boleh kita lakukan di sini adalah mengorbankan kebenaran firman Tuhan, mengorbankan kebenaran hanya semata-mata supaya kita diterima oleh orang lain. Hanya supaya semata-mata kita diakui oleh orang lain. Dan kalau kita melakukan itu, maka kita lihat tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan merasa ditolak oleh orang Israel. Bahkan sesungguhnya bukan cuma merasa, bahwa di sini Tuhan mengatakan bahwa orang Israel menolak Tuhan. Dan ada satu buah konsekuensi yang harus dihadapi oleh orang Israel. Kita melihat ketika Samuel menulis apa yang menjadi hak-hak raja, ada begitu banyak hal-hal yang terbaik yang dimiliki oleh orang Israel harus dipersembahkan kepada raja mereka. Anak-anak mereka perempuan, anak-anak mereka laki-laki akan diperkerjakan buat raja mereka. Kebun anggur mereka, kebun zaitun mereka, gandum mereka, semua yang terbaik diberikan kepada raja mereka. Artinya begini, ketika orang Israel melakukan hal itu, meminta hal itu, maka mereka punya kesempatan untuk menikmati yang terbaik itu hilang karena harus diberikan kepada raja mereka.
Begitu juga dalam hidup kita. Apabila kita mengorbankan nilai kebenaran, mengorbankan kebenaran firman Tuhan hanya semata-mata supaya kita bisa diterima dan diakui orang lain, maka pada saat itu juga kita akan kehilangan banyak hal-hal yang terbaik yang harusnya Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati, tapi kita tidak akan bisa akses itu, karena sekali lagi itu ada sebuah resiko ketika kita mengecewakan Tuhan dengan mengorbankan kebenarannya untuk sekedar diterima oleh orang lain. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang saya pelajari pada pagi hari ini adalah bahwa orang Israel ini mengingini metode, cara, atau milik orang lain. Dan hal ini juga terjadi dalam hidup kita. Begini, ketika kita melihat cara hidup orang lain, usaha orang lain, jalan hidup orang lain, keberhasilan orang lain, seringkali tanpa kita sadari kita menjadi iri dan mengingini apa yang menjadi milik orang lain atau cara orang lain atau kehidupan orang lain. Tahukah teman-teman, begitu kita mengingini apa yang dimiliki orang lain atau mengingini jalan hidup orang lain, pada saat yang bersamaan kita tidak bersyukur atau kita tidak mengakui apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ada begitu banyak penderitaan di muka bumi ini. Kekosongan, rasa patah semangat, rasa depresi, frustasi, hanya disebabkan oleh keinginan memiliki apa yang orang lain miliki. Padahal setiap kita Tuhan telah desain memiliki rencana yang spesifik, destiny yang spesifik buat kita masing-masing. Pada pagi hari ini, Tuhan meminta kita supaya apapun kondisi kita sekarang, apapun jalan yang sedang kita tempuh, bersyukur. Karena cara, metode, keadaan kita hari ini, semuanya itu Tuhan izinkan dengan satu buah maksud dan tujuan mendewasakan kita, supaya dengan maksud dan tujuan supaya hidup kita bisa dipakai untuk kemuliaannya. Itu yang kedua. Jadi kita tidak boleh seperti orang Israel yang mengingini cara bangsa-bangsa sekitarnya. Kita tidak boleh iri dan mengingini cara orang-orang sekitar kita. Karena sekali lagi Tuhan punya cara, Tuhan punya berkat, Tuhan punya tujuan yang spesifik atas hidup kita. Yang ketiga adalah, daripada kita menghabiskan waktu tenaga kita supaya diterima, supaya diakui, supaya kayak orang lain-lain, lebih baik kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk mencari, menggali kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya itulah yang diinginkan Tuhan. Hidup menurut nilai kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, dan bersyukur atas segala apa yang kita miliki. So, itu dia renungan simpel kita hari ini, ya teman-teman. Sekali lagi, jangan korbankan nilai kebenaran semata-mata supaya diterima orang lain. Tetapi, carilah perkenanan Tuhan. Karena apabila kita menemukan atau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka pada saat yang bersamaan, kita akan menerima yang terbaik. Atau pada saat yang bersamaan, kita mendapat yang terbaik. So, itu dia renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-81. Tetap semangat baca Alkitabnya, dan bacalah Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.